menurut lo apa ya, kondisi seperti ini pemerintah Indonesia harusnya kayak gimana sih menurut lo? Ya pasti harus mengutamakan keselamatan rakyat di atas segalanya. Nah itu mah jawaban standar. Isinya, Maksudnya gini, makanya dari upaya beberapa baru sekarang gitu kan, pembatasan wilayah gitu kan, Jakarta kendaraan umum dibatasi apa segala macam, menurut lo efektif nggak gitu? Kayak di sisi lain kan, kalau disuruh mah masyarakat disuruh gitu, tapi kan mereka juga harus cari makan pak. Anak-anak sekolah juga harus bayar. Menurut gue sih transparansi tes kesehatan harus benar-benar ditingkatkan, karena penting data itu dulu lah keluar gitu ya. Karena kalau dari datanya aja kita udah salah, gimana kita mau bertindak selanjutnya gitu. Juga yang paling fatal itu adalah ketika satu, tes dibatasi, kedua tidak transparan. Jadi kalau dua itu udah nggak bener aja, yang lainnya bakal ngikut nggak bener. Mau orang pun jadi ngeliatnya, oh yaudahlah per hari cuma 20 orang. Gue yakin per hari ini sih udah ratusan ribu ada lah. Nah setelah kalau misalnya kita dapat data nih, dilakukanlah tes bener gitu dari misalnya Indonesia semua gitu, ternyata ada amit-amit gitu ya, bisa sampai 100.000 atau 200.000 orang yang positif dapat corona. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Melihat gini loh, kasus ini terjadi misalnya masif terjadi seperti di Amerika gitu, dimana negara yang kita anggap jauh lebih siap lah gitu ya, jauh lebih siap, lebih maju secara sarana prasarana. Kalau jauh lebih siap, gua potong dulu Pak. Kalau jauh lebih siap sih enggak. Kalau Amerika ya. Kalau US, kalau South Korea gitu ya. Tapi kalau Amerika enggak. Presidennya masih menganggap ini dengan santai. Sama kayak dulu ya negara-negara lain juga gitu lah. Menyantaikan masalah ini gitu. Cuman setelah data diperoleh sih menurut gue memang harus benar-benar diisolasi orang yang terinfeksi, benar-benar dibuat sistem mekanisme yang bagus sehingga kita tuh kan berperang ya. Yeah. Kalau kita nggak tahu musuhnya siapa atau musuhnya di mana kan jadi bingung kita perang sama siapa. Paling nggak itu dulu gitu. Tahu, isolasi, obati. Karena selain kalau ngomong pengobatan kan sebenarnya masih abu-abu ya, cuman masalah infrastruktur rumah sakit juga harus ditingkatin sih, karena kejadian juga di Jogja itu beberapa rumah sakit itu nggak ada alatnya gitu. Gue nggak tahu itu alat apa, cuman katanya itu alat yang dibutuhkan untuk pasien COVID lah. Itu Jogja Pak, bagaimana dengan daerah lain? Jadi secara garis besarnya lu menganggap bahwa pemerintah Indonesia lambat dalam ini kan gulirannya cepet nih, dari kasus nih si Indonesia itu sehari bisa 20 sampai 30 orang didata positif nih. Menurut lo jadi Indonesia cukup lambat untuk bisa mendeteksi 330 juta orang loh Pak, lebih malah sekarang. Mungkin lambat, mungkin iya ya, karena memang kita punya perbandingan ya. Kita punya South Korea yang set, sedangkan Eropa yang set, sedangkan Indonesia alon-alon, pelan-pelan. Jadi kita bisa ngomong lambat karena perbandingannya benar-benar bisa cepat gitu. Tapi ya memang tidak dipungkiri bahwa mereka negara maju, kita negara yang mayoritas kita banyak buruhnya lah, intinya gitu. Kita belum berdikari. Jadi memang ya ada titik kewajaran bahwa kita tidak bisa bertindak sifat itu. Negara kayak Cina juga kan dia sosialis ya, dari atas apa yang sampai bawah gitu ya. Kalau di sini kan beda-beda Pak, banyak tingkatannya. Masih ada bandelnya lah gitu. Tidak hanya di tingkat masyarakat, tapi di tingkat birokrasi juga masih ada kayak pemerintah daerah itu masih belum kompak gitu di sini tuh. Jadi menurut gua faktor pelambatan tuh karena disebabkan oleh ya harusnya bisa lebih tegas mungkin ya kalimatnya, lebih tegas, lebih based on
di lapangan. Menurut lo Indonesia bakal kayak Italia nggak? Melihat kayak gini ya penanganannya, lu tadi kan ngomong soal perbandingan nih. Indonesia bakal jadi kayak Italia kedua nggak? Atau jadi kayak Amerika kedua nggak? Dimana awalnya pemerintahnya menganggap remeh. Kita juga tahu kan, pemerintah kita, Menteri Kesehatan juga terkesan menganggap remeh, oh nah, kasus biasalah, ini jangan khawatir apa, ternyata tiba-tiba jeder gitu. Bakal jadi kayak Italia tuh. Ini mah gue tahu lu bukan ahlinya, tapi kira-kira menurut Ya, lu sebagai orang awam? menurut gua iya, karena ya orang kita juga masih menggampangkan ya, orang kita masih menggampangkan terus Virus ini. ya menggampangkan virus ini. Mungkin terlepas dari, kan ada info-info bahwa virus ini tuh ada beberapa strain ya kan, ada beberapa apa, terlepas dari iklim kita yang lebih panas dan lain-lain. Cuman ini akan membludak, ini akan overload sampai amit-amit orang sampai berjatuhan di jalan, kayak gitu Pak. Jangan sampai lah. Ya, jangan sampai. Jangan sih. sampai. Cuman ya gimana? Ya. Kita baru sebulan Pak. Ya. Pengumuman itu Maret awal. Ya. Yang sebulan- kasus pertama. Iya, Iya, Maret iya. awal. Terus sekarang udah April minggu kedua. Ya sebulan lebih, 5 minggu lah. Kita baru 5 minggu Pak. Ya. Lihat persiapan dan maksudnya Pak, orang tuh belajar dari pengalaman gitu ya. Iya. Dari pengalaman 1 bulan setengah ini kayaknya agak lambat nih kan. Karena apa namanya, tingkat kematian kita tuh juga cukup tinggi di Iya. Cukup. tingkat kematian 9%. sipil, tingkat kematian sipil sama tingkat kematian dokter. Itu Iya. tinggi banget Pak. Hampir 9% lah totalnya. Kita tuh tertinggi kedua seingat gue ya, di bawah Italia. Italia dulu 12%. Iya. Bahkan ya kalau misalnya yang concern gue sih dokter sih. Iya, iya. Dokter itu adalah Lu mau sambil pindah-pindah nggak? Hah? dokter itu garda depan lah. Tapi kalau dokternya sakit kan Ya. jadi kacau. Ya makanya itu juga kan jadi presiden juga. Kalau misalnya seorang dokter yang seharusnya tahu bagaimana menangani gitu kan, berhubungan dengan selalu berhubungan dengan penyakit apa segala macam itu jatuh juga, apalagi kita sebagai orang awam itu bukan nakut-nakutin tapi logikanya kan seperti itu gitu. Dan di Indonesia itu kan jumlah dokter berbanding dengan populasi itu kan 1:1900 Ya. kalau nggak salah. Kalau sehatnya itu 1:1000. Dokter udah berapa yang mati ya? Seingat gua sih 30-an lah kalau salah ya. Jumlahnya pastinya berapa? Oke, 2.000 orang kali 30, 60.000 orang tidak terawat. Karena 30 dokter mati, jadi 2.000 orang per dokter kan jadi 60.000 orang yang diurus tuh. Kasarannya gitu lah, Iya, iya. kasarannya begitu. Walaupun tidak segampang itu ya sebenarnya. Oke,